Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 206-210 mengudara. Tirsha Chen mengamuk dan berkata dengan sedih, "Tidakkah kamu memiliki ketulusan paling mendasar untuk bergabung dalam pertunjukan? Jika kamu adalah orang yang misterius, kamu seharusnya memiliki keahlian khusus, bukan?" Henry Sword memandang Sania Dingley dan berkedip, "Saya pikir saya adalah orang dengan banyak spesialisasi, bukan?" Saat Sania Dingley mendengarkan pertanyaan Tirsha Chen yang marah dan memalukan, dia melihat ke arah Henry Sword, yang bertingkah seperti anak baik dan dengan percaya diri mengatakan bahwa dia pandai dalam segala hal. Dia tidak bisa menahan tawanya. Orang ini cukup menarik. Yolanda Lee juga tertawa. Apakah ini memiliki penampilan dan kebebasan yang legendaris? Kamu hebat, tapi kamu harus melakukan sesuatu untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat, kan? Henry Sword mengangkat alisnya, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia mendapat ide untuk berpartisipasi dalam program ini pada menit-menit terakhir dan biasanya sedang bekerja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba punya jadwal? Namun yang jelas, Henry Sword tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Hudson Yin sudah memikirkannya untuk saudara baiknya. Pembawa acara melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Ini adalah kejutan dari X Misterius. Alasan mengapa dia muncul terakhir adalah untuk memberikan pertanyaan sulit kepada 5 mentor. Dia tidak akan memamerkan bakatnya pada babak ini tetapi harus bergantung pada mentor untuk mengidentifikasi mereka dan melihat apakah Anda ingin memasukkan pria misterius kami ke dalam saku Anda. Siapa tahu, Anda mungkin bisa menggali bakat dan keterampilan pria misterius kami di pelatihan masa depan. Orang-orang yang hadir menjadi gempar. Trik macam apa ini? Kelima tim memiliki jumlah orang yang sama, dan kekuatan serta spesialisasi mereka serupa. Jika mereka bergabung dengan orang misterius sekarang, dan mereka tidak tahu apa yang dia sukai, dia mungkin menjadi kartu truf dalam tim di masa depan, tapi dia mungkin juga menjadi beban yang tidak cocok. Dan sejauh ini, meski penampilan pria misterius ini bagus, dia tidak terlihat seperti orang yang bisa menyanyi atau menari di atas panggung. Begitu dia bergabung dengan timnya, itu akan menjadi ketidakpastian yang signifikan. Semua orang menantikan pelatih mana yang bersedia membawanya ke tim. Pembawa acara tersenyum dan memandang ke 5 mentor. Harap pilih dengan hati-hati. Jika Anda punya ide, Anda bisa mencoba memperjuangkannya. Yander Su tidak banyak bicara, tapi kali ini dia langsung mengungkapkan sikapnya. Dia menunduk sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Kami adalah tim rap. Orang misterius ini sepertinya tidak tertarik dengan rap jadi saya tidak akan memperjuangkannya." Setelah itu, dia meletakkan mikrofon dan kembali ke tampilan diamnya. Simon Chen juga mengikuti dengan cermat. "Saya memiliki ide yang sama dengan Yander Su. Alokasi tim kami saat ini sesuai dengan harapan saya. Meski sulit, dengan menyesal saya hanya bisa melewati orang misterius ini. Tapi harus kuakui, kamu tampan. Sungguh menyia-nyiakan bakat seseorang dengan ketampanan untuk bergabung dengan tim vokalku." Yander Su dan Simon Chen sangat sopan. Semua orang yang hadir tahu bahwa Yander Su dan Simon Chen adalah 2 instruktur paling profesional di antara 5 instruktur. Tim pertempuran mereka terdiri dari siswa dengan kemampuan yang lebih khas dan luar biasa. Orang misterius di atas panggung lebih berbahaya daripada kejutan bagi mereka. Seperti 3 instruktur wanita lainnya, dia lebih cocok untuk tim pertarungan yang komprehensif. Wajah Henry Sword acuh tak acuh. Dia di sini untuk Sania Dingley. Bahkan jika orang lain ingin memilihnya, mereka harus melihat apakah dia setuju. Namun, Tirsha Chen tidak tahu dari mana kepercayaan Henry Sword berasal. Dia hanya merasa orang lain membenci Henry Sword, dan tidak ada instruktur yang mau memilihnya. Tirsha Chen tertawa bangga, berharap Sania Dingley dan Yolanda Lee dengan bijaksana mengabaikan pria berwatak aneh ini. Kemudian, pria misterius yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini hanya bisa menunggu sampai dia menerima dia dengan baik. Ketika dia datang ke timnya, dia akan diajar dengan baik olehnya. Pada saat itu, dia akan berpura-pura berada dalam posisi yang sulit dan mendapatkan kembali wajahnya. Itu juga dianggap memberinya kesempatan. Henry Sword sama sekali tidak bingung. Dia memandang Sania Dingley dengan tenang dan bahkan punya waktu untuk menyesuaikan dasinya.
Sania Dingeli memandang Henry Sword, dan keraguan di hatinya semakin besar. Dia hanya memperhatikan wajah pria misterius itu sebelumnya, tapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, bentuk tubuh dan postur pria itu memberinya perasaan familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Meskipun ingatannya samar-samar, Sania Dingeli yakin itu hanya terjadi dalam kehidupan ini. Sania Dingeli dapat merasakan bahwa pria misterius ini tertarik padanya, dan sepertinya dia datang untuknya. Namun, Sania Dingeli tidak terburu-buru. Dia duduk di sana perlahan, berpikir dia harus membiarkan pria misterius ini menunggu lebih lama. Meskipun dia tampan, dia terlalu sombong. Sudah waktunya untuk membunuh kesombongannya. Henry Sword mengetahui niat Sania Dingeli dan tersenyum tak berdaya. Rubah kecil ini tidak hanya mengenalinya, tetapi dia juga menebak tujuannya dan bahkan mengudara. Bab 207. Bos Trainee. Henry Sword memandang Sania Dingeli dengan ekspresi nakal. Sania Dingeli tersenyum bangga. Dia tahu apa maksud Henry Sword, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tirsha Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa maksud orang misterius ini? Mungkinkah dia ada di sini untuk Sania Dingeli? Mengapa dia mengabaikan semua orang setelah dia naik ke panggung dan hanya menatap Sania Dingeli? Begitu pemikiran ini muncul, Tirsha Chen tidak bisa duduk diam. Pesona apa yang dimiliki Sania Dingeli? Entah itu Wenxiu atau orang misterius ini, keduanya bergegas menuju Sania Dingeli segera setelah mereka naik ke atas panggung. Apakah mereka tidak waras? Apa gunanya dia mengikuti Sania Dingeli? Apakah dia berharap mendapat peran tambahan dalam acara TV dengan mengandalkan Sania Dingeli? Mereka juga tidak berguna, dan sepertinya mereka tidak memiliki kemampuan lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya harapan untuk menjadi sukses, jadi mereka ingin menjilat Sania Dingeli dan mengandalkan wajah tampan mereka untuk bekerja keras di industri film dan televisi. Mereka bisa terus bermimpi. Dia bahkan tidak memikirkan situasi Sania Dingeli saat ini. Sania Dingeli bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri di industri film dan televisi. Melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lagi di industri hiburan, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat. Dia mungkin akan ditertawakan di belakang punggungnya. Tampaknya Sania Dingeli telah memenangkan badai opini publik beberapa waktu lalu, tapi lalu kenapa? Apakah dia mengira dia bisa kembali ke puncak? Dia sedang memasak nasi dingin di sini. Dia masih ingin tampil di variety show untuk mendapatkan bagiannya, tetapi sekarang dia harus mencari nafkah dengan mendengarkan wajah orang lain, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi untuk mendukung pendatang baru? Tidak seperti dirinya, meskipun dia bukan seorang Alistair, dia setidaknya telah membuat namanya terkenal di dunia pertunjukan bakat. Namun, pria-pria tak berotak yang hanya berpenampilan ini bersikeras untuk menjilat bintang wanita yang pernah menjadi bintang wanita, Sania Dingeli. Mereka bahkan tidak menatap matanya. Yolanda Lee juga memahami situasinya dan menatap Sania Dingeli dengan nakal. Dia tidak mengira Sania Dingeli akan begitu terkenal. Dia tidak hanya menerima Wenxiu dan beberapa pria tampan lainnya, tetapi bahkan orang misterius yang tidak terlihat sederhana ini juga tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Sania Dingeli. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan pandangannya. Tidak, harus dikatakan bahwa orang misterius ini tidak ingin bersembunyi sama sekali. Perilaku jahat ini menunjukkan bahwa latar belakang orang misterius ini tidak sederhana. Mungkinkah pelamar Sania Dingeli telah menemukan jalan dan mengejarnya ke sini? Hati Yolanda Lee yang suka bergosip membara. Setelah melihat bolak-balik dalam waktu yang lama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dari sudut pandang seorang agen, saya melihat potensi yang tidak terbatas pada orang misterius ini. Mengapa kamu tidak melihatnya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Henry Sword mengangkat mikrofon. Tindakan ini sangat biasa, tetapi semacam temperamen superior muncul. Seolah-olah ada sihir yang membuat orang tanpa sadar terdiam dan mendengarkan baik-baik apa yang dia katakan. Bahkan Yolanda Lee, yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, tanpa sadar memperlambat pidatonya dan menunggu Henry Sword berbicara. Henry Sword memandang Sania Dingeli tanpa daya dan tersenyum sabar. Akhirnya, seolah-olah dia mengaku kalah, dia berinisiatif berkata, saya lebih suka bergabung dengan tim Nona Sania Dingeli. Bagaimana menurutmu? Percayalah kepadaku, kamu tidak akan menyesal memilihku. Setelah dia mengatakan ini, Yolanda Lee sepenuhnya mengerti. Dia di sini untuk Sania Dingeli. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Orang-orang lainnya juga mulai bergosip.
Kita harus tahu bahwa siswa lain memanggil instruktur sebagai guru untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi orang misterius ini hanya perlu memanggilnya Nona Sania Dingley. Ada ambiguitas yang tak terlukiskan ketika dia memanggilnya seperti itu. Itu adalah aura seorang bos. Karakter baru macam apa ini? Seorang underboss peserta pelatihan dan instruktur wanita cantik. Kombinasi ini sedikit mengasyikkan. Wajah Sania Dingley sedikit merah. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan niat baiknya padanya, apakah dia menginginkannya atau tidak, tergantung pada suasana hatinya. Dia berhasil menahan tatapan anehnya dengan susah payah. Ketika dia berinisiatif untuk berbicara, dia mengatakan beberapa hal yang aneh. Bagaimana dengan Nona Sania Dingley? Apakah dia tidak akan menyesalinya? Mereka yang tidak tahu akan mengira dia mengaku. Dan suara orang ini sangat familiar jika suaranya dalam. Baru saja, Henry Sor tidak sabar menghadapi Tirsha Chen, dan kata-katanya tidak terlalu menyenangkan, jadi Sania Dingley mengabaikannya. Namun, pada saat ini, suara Henry Sor yang dalam dan magnetis tiba-tiba mengingatkan Sania Dingley pada malam dia dilahirkan kembali. Suara serak pria itu terdengar di telinganya. Sania Dingley menggelengkan kepalanya sedikit, berusaha menahan diri untuk tidak berpikir berlebihan. Dengan identitas seperti itu, dia tidak bisa datang ke sini. Terlebih lagi, pria misterius di depannya memiliki aura yang begitu mengesankan sehingga dia tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan pekerjaan itu. Dia terlalu banyak berpikir. Bab 208. Selamat datang. Saat Sania Dingley dalam keadaan linglung, semua orang melihat ke arahnya, menunggu jawabannya. Yolanda Lee menggoda, lihat, Sania Dingley kami bahkan tidak tahu bagaimana memilih. Aku akan sangat senang jika ada pria tampan yang mau bergabung dengan timku. Tapi Sania Dingley harus punya pertimbangan. Mari beri dia sedikit waktu lagi. Tirsha Chen tidak dapat menahannya lagi. Dia berpura-pura menggodanya seperti Yolanda Lee, tetapi kenyataannya, dia diam-diam mengejeknya. Ya, saudari Sania pasti sedang memikirkan tentang apa yang bisa dia ajarkan kepada semua orang. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin masa depan siswanya. Saudari Sania selalu serius dan bertanggung jawab. Wajar jika dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mempertimbangkannya. Sania Dingley kembali sadar dan menatap Tirsha Chen dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Lagi pula, apa yang bisa saya ajarkan kepada mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka pelajari dari orang lain. Saya harus mempertimbangkan apakah mereka cocok untuk itu. Jika mereka tidak tahu dan berpura-pura tahu, merekrut mereka secara membabi buta ke dalam tim saya hanya akan merugikan mereka dan orang lain, bukan begitu? Tirsha Chen mendengus dingin di dalam hatinya. Apa yang bisa kamu ajarkan? Apakah Anda tidak takut punggung Anda sakit saat berbicara besar? Tunggu hingga penampilan tim pertama, semua orang akan tahu betapa konyolnya perkataanmu hari ini. Orang yang akan menyakiti orang lain dan dirinya sendiri adalah kamu, Sania Dingley, dan bukan aku, Tirsha Chen. Alis Henry Sort yang seperti pedang berkedut saat dia juga bergabung. Dia telah mendengar bahwa Tirsha Chen ingin menimbulkan masalah bagi Sania Dingley sebelum syuting dimulai, dan dia sudah lama tidak menyukainya. Kali ini, dia masih berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya, dari mana dia mendapatkan keberanian. Perasaan berdiri berhadapan dengan Sania Dingley di lini depan yang sama membuat Henry Sort sangat bangga. Dia tidak peduli apakah Sania Dingley setuju untuk menerimanya, karena dia sudah menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok Sania Dingley. Bagi Henry Sort, ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya bisa membuat tim Nona Sania Dingley menonjol. Saya pribadi akan memberinya tahta sang juara. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menjadi ketakutan. Apakah orang misterius ini baik-baik saja? Apa yang dia bicarakan tadi? Apakah bagus untuk menjadi begitu percaya diri? Dia bukan satu-satunya di tim Sania Dingley, dan kekuatan kelompok lain juga tidak bisa diremehkan. Bagaimana dia bisa begitu sombong di episode pertama? Namun, tidak ada yang bisa menebak kekuatan Henry Sort. Mungkinkah dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bagaimana dia bisa melontarkan pernyataan sombong seperti itu di episode pertama acaranya? Mereka tidak tahu bahwa kemampuan Henry Sort lebih besar dari yang dibayangkan siapapun yang hadir. Kemampuan menghasilkan uang dan pikiran seorang jenius bisnis, siapa yang bisa menolaknya? Sania Dingley terkejut. Orang misterius ini menjadi semakin keterlaluan. Jika dia melanjutkan,
dia takut dia tidak akan bisa mengakhiri adegan itu. Yolanda Lee juga dengan cepat mencoba memuluskan segalanya. Lihat, eks misterius ini penuh energi. Sepertinya Anda sangat percaya diri. Tim kami menunggu Anda untuk menantang kami. Sania Dingelia, bagaimana, melihat betapa yakinnya dia memenangkan kejuaraan? Pernahkah kamu memikirkannya? Sania Dingeli mengerti dan segera menyetujui kata-kata Yolanda Lee. Itu benar, merupakan kehormatan bagi saya sebagai mentor untuk memiliki anggota tim yang percaya diri. Selamat datang eks misterius di tim kami, dan saya menantikan kejutan yang akan Anda berikan. Dia menatap Henry Sword dengan matanya yang indah, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara omong kosong. Emosinya tidak seperti seorang peserta pelatihan. Orang lain akan memikirkan sebuah kalimat dengan hati-hati beberapa kali sebelum membuka mulut, tetapi dia berbicara dengan arogan. Siapa dia sebenarnya? Bagaimanapun, orang ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Pasti ada banyak hal yang dia abaikan. Dia pertama-tama akan menstabilkannya dan menempatkannya di sisinya. Dia akan mengamatinya secara detail di masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan jika dia tidak setuju, dan itu akan menjadi berantakan. Ketika Henry Sword menerima tatapan Sania Dingeli, dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia telah mencapai tujuannya, dan ketidakbahagiaan di lantai atas telah hilang. Dia telah diberitahu bahwa dia akan memenangkan kejuaraan untuk Sania Dingeli, dan dia telah mendengarnya. Itu sudah cukup. Di masa depan, dia akan mempercayai kata-katanya. Dia, Henry Sword, tidak pernah berbohong kepada wanita, terutama wanitanya sendiri. Tuan rumah menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa masalahnya telah diselesaikan. Orang besar ini akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika dia terus menimbulkan masalah, dia tidak akan tahu bagaimana mengakhirinya. Untungnya, Sania Dingeli cerdas, dan Yolanda Lee berpengalaman. Meski prosesnya sedikit aneh, dia berhasil menipu mereka. Pembawa acara dengan cepat berkata, "Oke, eks misterius akan secara resmi bergabung dengan tim guru Sania Dingeli. Mulai saat ini, kelima tim akan memulai masa pelatihan selama 2 bulan. Selama periode ini, akan ada 3 pertunjukan berskala besar. Tim terkuat dan 9 peserta pelatihan teratas akan dipilih melalui pemungutan suara penonton. Teman-teman, kejar impianmu, ikuti mentormu, dan maju terus." Pada titik ini, rekaman episode pertama telah selesai. Bab 209. Apakah kamu ingat? Pekerjaan tindak lanjut dimulai di tempat tersebut, dan seorang anggota staf membawa para pelatih kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Zara Xavier bergegas membantu Sania Dingeli berdiri. Hanya Tuhan yang tahu betapa gugupnya Zara Xavier saat ini. Untunglah saudari Sania terkenal, tetapi dia takut menjadi terlalu populer akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Setelah acara itu disiarkan, mungkin ada orang yang berspekulasi jahat tentang saudari Sania. Terutama pengaturan orang misterius di bagian akhir. Apa yang dia katakan terlalu menakutkan. Zara Xavier sudah memikirkan beberapa rencana darurat di benaknya, takut ada orang yang mempermasalahkannya. Zara Xavier merendahkan suaranya ketika dia bertanya, "Saudari Sania, apakah kamu ingin aku pergi dan menghubungi Presiden Yin?" Pada saat yang sama, saya juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang orang X yang misterius ini. Skema macam apa ini? Mungkinkah dia sedang memasang jebakan untukmu? Sania Dingeli ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, "Tidak apa-apa. Saya yakin Presiden Yin tidak akan melakukan ini. Dia tidak punya alasan untuk mencari seseorang yang sengaja membuat masalah bagiku. Ini seharusnya menjadi pengaturan yang normal." Zara Xavier mengerutkan kening. Tetapi saya tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia katakan. Apakah dia tidak berusaha melibatkan Anda dalam publisitas? Kami tidak punya pilihan selain waspada. Sania Dingeli tertawa. Tidak apa-apa kalau dia begitu berani. Terlebih lagi, aku takut pada mereka yang mempermainkanku di belakangku. Pria misterius ini berbicara tanpa ragu-ragu. Saya tidak takut dia akan menimbulkan masalah. Semua yang dia katakan sudah terbuka, jadi tidak perlu takut. Saya akan lebih berhati-hati dan mengenalnya terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Henry Sword berjalan mendekat. Rekaman telah berakhir. Semua instruktur diantar keluar sementara para siswa menunggu di sisi lain untuk ditugaskan ke asrama mereka. Awalnya, ada batasan yang jelas, tetapi ketika Henry Sword berjalan mendekat, itu sangat tiba-tiba, dan tidak ada yang maju untuk menghentikannya.
Sania Dingley sepertinya merasakan kehadiran Henry Sword sebelum dia berjalan mendekat. Dia berbalik dan melihat ke arahnya. Henry Sword melangkah mendekat. Studio rekaman penuh dengan orang, tetapi Henry Sword merasa seperti telah melintasi lautan manusia. Dia memiliki tujuan yang jelas dan penuh semangat. Adegan ini membuat hati Sania Dingley bergetar. Seolah-olah orang ini hanya memperhatikannya, menghindari semua rintangan dan berjalan lurus ke arahnya. Mata Henry Sword dipenuhi emosi. Dia berdiri di depan Sania Dingley dan tersenyum. Zara Xavier sedikit gugup. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang menghentikannya. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia harus mencari Hudson Yin dan berbicara dengannya nanti. Akan aneh jika dia tidak mengatur pria ini. Dia adalah seorang peserta pelatihan tetapi lebih natural daripada Hudson Yin di studio. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Zara Xavier buru-buru menghalangi jalan Sania Dingley dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata kepada Henry Sword, "Kamu harus menunggu pengaturan direktur di sana. Anda tidak dapat menghubungi pelatih secara pribadi." Henry Sword terbiasa melakukan apapun yang dia inginkan, jadi ketika rekaman selesai, dan dia melihat Sania Dingley berjalan ke arah ini, dia mengikutinya tanpa berpikir dua kali. Sudah lama sekali sejak seseorang mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sedikit tidak senang untuk sesaat, tetapi dia juga tahu bahwa dengan statusnya saat ini, terutama di depan Sania Dingley, dia perlu menahan diri. Karena itu, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun kecuali menolak untuk pergi. Zara Xavier merasa sedikit bersalah. Aura Henry Sword terlalu kuat. Zara Xavier berani mengatakan apa yang baru saja dia katakan, tapi dia tidak berani menatap matanya. Zara Xavier menelan ludahnya dan hanya bisa berpura-pura tenang dan terus menghentikannya. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Sania Dingley bertanya setelah berpikir beberapa lama. Saat itulah ekspresi Henry Sword menjadi rileks saat dia bertanya, "Apakah kamu ingat?" Sania Dingley terkejut, mengira pria ini mengenalnya. Namun dia bingung dan langsung bertanya, "Ingat apa? Kita pernah bertemu sebelumnya, kan?" Setelah mendengar ini, Henry Sword mengerutkan kening karena kecewa. Dia memasukkan tangannya ke dalam celana jasnya, menunjukkan sedikit rasa kesal, dan menolak mengatakan apa-apa lagi. Kepala Sania Dingley penuh dengan pertanyaan, dan dia ingin bertanya lebih banyak. Pada saat ini, Hudson Yin masuk sambil tersenyum. "Aku sudah lama mencarimu. Anda di sini." Hudson Yin menepuk Henry Sword, lalu tersenyum pada Sania Dingley dan berkata, "Sania Dingley, selamat, kamu telah mendapatkan cukup banyak kontestan yang kuat, dan kamu bahkan mendapatkan orang misterius sebagai kejutan. Ini adalah bom raja, kamu harus mengajarinya dengan baik." Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat alisnya dan tersenyum penuh arti. Cek. Henry Sword mendecakkan lidahnya karena frustrasi dan menatap Hudson Yin. "Ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan kakinya yang panjang. Hudson Yin tersenyum canggung dan berkata kepada Sania Dingley, "Emosinya mungkin sedikit aneh, jadi aku akan menyerahkannya padamu di masa depan. Kalau begitu ayo kita lakukan ini dulu." Setelah mengatakan itu, dia pun lari. Sania Dingley dan Zara Xavier menjadi bingung. Bab 210. Bukan latar belakang kecil. Zara Xavier menggaruk kepalanya. "Saudari Sania, kamu kenal dia?" Ding San dan Zara Xavier tidak menyembunyikan apapun. "Dia sangat familiar, tapi sepertinya aku tidak mengenalnya." Zara Xavier terus bertanya, dia sedikit bingung. Dia datang dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Lalu, dia pergi dengan marah. Sania Dingley tertawa. "Kamu bisa tahu kalau dia juga marah?" Xiao Zhao memasang wajah berlebihan. Wah, wajahnya dalam sekali sampai hampir menyentuh tanah. Dia terlihat sangat tidak bahagia. "Aku tidak buta." Sania Dingley sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum. Dia tidak tahu kenapa, tapi aura pria misterius ini mengancam, tapi dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia menganggapnya cukup menarik. Mungkin karena sikap orang ini terhadapnya sedikit berbeda, jadi dia tidak merasakan jarak apapun darinya. Ini adalah pertemuan pertama mereka, namun setelah beberapa kali pertukaran mata dan percakapan, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama dan memiliki pemahaman diam-diam. Zara Xavier masih memikirkannya. "Saudari Sania, lihat." Dia tidak menunjukkan wajah apapun di depan Presiden Yin.
Presiden Yin tampaknya sangat takut padanya. Jika ada yang tidak normal, pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika statusnya lebih tinggi dari Presiden Yin, tetapi dia sengaja menjadi peserta pelatihan di sisi Anda, ini tidak baik. Saya takut. Sania Dingeli pun paham bahwa sikap Hudson Yin tadi memang aneh. Tidak peduli apapun, dia adalah bos proyek tersebut, tetapi dia tampaknya memiliki hubungan baik dengan orang misterius ini, meskipun Hudson Yin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu adalah seseorang dengan level dan status Hudson Yin, tidak baik baginya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat dan datang ke sisinya. Meskipun Sania Dingeli tahu bahwa Hudson Yin tidak salah, seseorang hanya dapat melihat wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Sania Dingeli masih sedikit menolak orang-orang di lingkaran itu dan tidak ingin dekat dengan mereka. Dia telah terlahir kembali dan hanya ingin bekerja keras untuk karirnya dan menjadi cantik. Orang-orang di lingkaran itu adalah orang-orang bodoh yang tidak punya otak yang hanya tahu bagaimana melakukan apapun yang mereka inginkan atau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan bermain dengan kekuatan. Yang pertama hanyalah macan kertas, dan tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi jika mereka bertemu dengan yang terakhir, maka nyawanya sendiri tidak akan cukup untuk dimainkan oleh orang-orang itu. Sania Dingeli tidak ingin mendapat masalah. Sania Dingeli menginstruksikan Zara Xavier, berusahalah sebaik mungkin untuk menyelidikinya sehingga kamu bisa bersiap. Namun, menurut saya jika dia memiliki identitas unik, kami tidak akan dapat menemukan apapun. Kami hanya bisa menunggu dan melihat serta menjauh darinya. Zara Xavier mengangguk dan mencatatnya. Saat ini, Xiao Liu berlari mendekat. Saudari Sania, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Mata Zara Xavier berbinar. Dia meraih Liu kecil dan bertanya, apakah kamu baru saja melihat orang misterius itu? Apa hubungannya dengan Presiden Anda Yin? Xiao Liu tertegun sejenak dan menggaruk kepalanya. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Zara Xavier tidak mempercayainya. Apakah kamu sengaja menyembunyikannya dari kami? Bukankah Anda dari perusahaan Presiden Yin? Dia mengirimmu untuk menjaga saudari Sania. Ini menunjukkan bahwa Anda juga kompeten. Hubungannya dengan orang itu tidak normal. Pernahkah kamu mendengarnya sebelumnya? Xiao Liu tertawa canggung sambil berkata, Kakak Zhao, jangan menggodaku lagi. Posisiku tidak tinggi. Saya hanya seorang karyawan biasa. Saya bahkan jarang melihat wajah Presiden Yin di masa lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi kali ini, namun atasan saya menyarankan agar saya menemui Presiden Yin untuk wawancara. Dia bilang ini kesempatan bagus, dan saya dikirim. Teman-teman Presiden Yin, saya tidak punya cara untuk menghubungi mereka, tetapi dia memang terlihat sedikit familiar. Zara Xavier cemberut karena kecewa. Ada banyak orang yang mirip. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengenal mereka. Liu kecil terus menggaruk kepalanya. Tidak, aku yakin aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Tapi aku benar-benar tidak ingat. Mengapa? Apakah ada masalah dengan dia? Sania Dingeli tertawa dan berkata, tidak banyak. Kami merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tampaknya bukan seseorang dari lingkaran ini dan tampaknya memiliki hubungan yang sempurna dengan Presiden Yin. Kami penasaran, jadi kami bertanya. Sebagai seorang laki-laki, tidak dapat dipungkiri jika Xiao Liu bersikap ceroboh dan tidak peka dalam aspek ini. Dia tidak memahami kekhawatiran Sania Dingeli dan Zara Xavier. Setelah mendengar kata-kata Sania Dingeli, dia tersenyum dan tidak keberatan. Zara Xavier mendengus. Bagaimana kamu bisa melupakan pria tampan seperti itu jika kamu pernah melihatnya sebelumnya? Jangan bicara besar-besaran. Liu kecil segera merasa sedikit tidak yakin. Menurutku dia terlihat familiar. Tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Tunggu saja, aku akan mengingatnya. Zara Xavier memutar matanya. Ini akan terlambat ketika kamu mengingatnya. Saya lebih suka pergi dan mencari tahu sendiri. Liu kecil ingin berdebat. Sania Dingeli dengan cepat menghentikannya. Baiklah. Kalian berdua harus berhenti bertengkar. Ini bukan masalah besar, jadi apa bedanya jika kalian saling mengenal? Cepat dan kembali, kakiku sakit karena memakai sepatu hak tinggi. Mendengar suara lelah Sania Dingeli, Zara Xavier segera mengeluarkan sepasang sandal dari tasnya untuk diganti oleh Sania Dingeli.